Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan konsep bank dalam Islam. Bank pertama kali muncul di negara Italia sekitar tahun 1100 hingga 1600. Istilah bank itu sendiri awalnya ialah banca dari bahasa Italia yang artinya meja, di mana pada saat itu kegiatan bank dilakukan dengan menggunakan meja sebagai tempat penukaran uang. Lalu, apa itu bank? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1968, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda, di mana pemerintah Hindia Belanda lah yang memperkenalkan dunia perbankan ke masyarakat Indonesia. Ada beberapa bank yang memegang peranan penting pada saat itu, contohnya seperti The Allegheny Falls Credit Bank, National Handelsbank, dan masih banyak lagi. Selain bank yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda, ternyata ada juga bank yang dimiliki oleh warga pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa, seperti Bank Nasional Abuan Saudagar, Bank Nasional Indonesia, The Bank of China, The Chartered Bank of India, The Mitsui Bank, The Yokohama Specious Bank. Di zaman kemerdekaan, perkembangan perbankan di Indonesia bertambah maju dan beberapa bank berkembang lagi, di mana bank milik Belanda itu dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia menjadi bank milik pemerintahan Indonesia. Salah satunya ialah ada Bank Surakarta MAI atau Maskapai Adil Makmur pada tahun 1965 di Solo. Di dalam literatur Islam itu sendiri, sebenarnya istilah bank itu tidak ada. Yang ada pada saat itu ialah Baitul Mal atau Baitul Tanwil. Apa itu? Jadi, Baitul Mal atau Baitul Tanwil adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Nah, dari sejarah yang telah disampaikan, kita tahu bahwasanya pada saat itu masih belum ada bank Islam atau bank syariah. Pada saat itu hanya ada bank yang bersifat konvensional atau umum. Nah, lalu bagaimana itu dengan bank Islam? Bank Islam itu sendiri muncul karena untuk menghindari unsur riba di dalam transaksi keuangannya. Karena riba itu hukumnya dalam Islam ialah haram, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana pendapat ulama tentang bunga bank? Jadi, yang pertama ialah haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir. Yang kedua ialah halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Dan yang ketiga ialah syubhat atau tidak tentu halal haramnya. Tapi di sini ulama memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank ialah haram. Lalu, bagaimana bank syariah mengganti sistem bunga? Yang pertama, bisa menggunakan wadiyah, yaitu titipan uang, barang, dan deposito. Yang kedua, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit and losing sharing. Yang ketiga, musyarakah, yaitu persekutuan, di mana kedua belah pihak saling menanggung untung ruginya bersama. Yang keempat ialah murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dan yang terakhir, bisa menggunakan qard hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang, karena menyimpan uang di dalam bank Islam itu termasuk kategori kegiatan investasi. Lalu, apa perbedaan investasi dan membungakan uang? Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Sementara, membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembalian berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang. Lalu, apa perbedaannya? Utang uang adalah utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang. Tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Lalu,
Utang barang ialah utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Untuk mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, kita bisa lihat melalui sistem yang digunakan. Pada bank konvensional, mereka menggunakan sistem bunga, sementara pada bank syariah, mereka menggunakan sistem bagi hasil. Untuk itu, ada beberapa perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil. Untuk itu, saya akan menjelaskan pada sistem bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti apa yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam. Sementara pada sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah-jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Berikut adalah ciri dari bank syariah. Pertama, beban biaya itu disepakati pada waktu akad perjanjian dan boleh melakukan tawar-menawar dalam batas wajar. Yang kedua, tidak menggunakan persentase dalam hal kewajiban. Yang ketiga, tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka pada saat kontrak pembiayaan proyek. Yang keempat, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan atau al-wadiyah. Yang kelima, pada bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Dan yang terakhir, pada bank syariah itu mempunyai fungsi khusus, yaitu fungsi amanah, di mana berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya. Pada pemaparan tersebut, kita tahu bagaimana ciri dari bank syariah. Berikut ini adalah contoh soal dan penyelesaian pada ruang lingkup perbankan. Contoh kasus pertama, misal dalam proses pembiayaan pada bank syariah terdapat masalah yang mana nasabah tidak bisa menunaikan kewajibannya, yakni membayar atau mengembalikan dana yang sebelumnya diberikan oleh bank syariah. Bagaimana cara bank syariah menghadapi permasalahan tersebut? Sebelum pihak bank memberikan dana kepada nasabah, maka nasabah harus memberikan jaminan berupa barang. Jaminan tersebut yang nantinya akan digunakan apabila suatu waktu si nasabah tidak dapat mengembalikan dana tersebut. Apabila terjadi kecelakaan yang tidak terduga, semisal terjadi bencana alam yang menyebabkan barang jaminan lenyap, maka pilihan terakhir pihak bank akan mengikhlaskan dana tersebut. Pada bank syariah, ketika hasil usaha mengalami peningkatan pendapatan, maka pembagian laba pun meningkat. Namun, saat ada kedapatan nasabah yang memalsukan laporan keuangannya, maka pihak bank dapat menyelidiki laporan keuangan yang dipegang oleh pihak bank sendiri. Terkait berapa sebenarnya perolehan pendapatan nasabah tersebut, pihak bank akan melakukan perhitungan atau cross-check dengan ahli akuntan supaya mengetahui kemana dana tersebut mengalir. Pihak bank juga dapat menuntut nasabah apabila melakukan pelanggaran yang di luar aturan. Kesimpulan yang dapat diambil pada video pembelajaran kali ini bahwa adanya konsep bank dalam Islam mengacu pada bank yang berlandaskan prinsip syariah yang bertujuan untuk menghindarkan kegiatannya dari unsur riba. Pada bank syariah telah ditetapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat, yang mana pengganti sistem bunganya seperti wadiyah, mudharabah, musyarakah, mulabahah, dan qard hasan adalah cara lain yang lebih aman dipakai pada sistem perbankan syariah. Ingat bahwa menabung pada bank syariah itu sama saja dengan investasi, bukan membungakan uang. Dan utang yang ada pada bank syariah itu berjenis utang barang, bukan utang uang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.